Materi 12. Proses desain atau pra-produksi, produksi pasca produksi. Proses desain terdiri atas 3 tahap utama, yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Setiap tahap memiliki peran dan kegiatan yang berbeda dalam pengembangan dan penghasilan produk atau proyek desain. Berikut ini adalah rangkuman materi proses desain, pra-produksi, produksi, pasca produksi. 1. Pra-produksi. Analisis kebutuhan. Tahap awal dalam proses desain, di mana kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan persyaratan proyek ditentukan dan dipahami secara mendalam. Riset dan pengancangan melibatkan eksplorasi dan pengembangan konsep desain awal berdasarkan analisis kebutuhan. Ide-ide diperoleh, sketsa dibuat, dan berprototipe konsep awal dalam dibuat. Evaluasi dan validasi. Konsep desain dievaluasi berdasarkan kriteria dan tujuan desain yang telah ditetapkan. Feedback dari pengguna atau pemangku kepentingan juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan memvalidasi konsep desain sebelum memasuki tahap produksi. 2. Produksi. Perancangan detail konsep desain yang telah disetujui dikembangkan lebih lanjut dalam detail teknis, termasuk spesifikasi, ukuran, dimensi, material, dan fitur lainnya. Pembuatan prototipe. Prototipe fiksi atau fisik yang digital dibuat untuk menguji dan menguji desain secara praktis. Prototipe ini memungkinkan identifikasi masalah potensial, mengujikan fungsi, dan perbaikan desain sebelum produksi massal. Produksi massal. Setelah desain dan prototipe telah divalidasi, produksi massal dimulai. Ini melibatkan pembuatan produk dalam jumlah besar sesuai dengan desain yang telah ditetapkan, menggunakan teknik dan proses produksi yang relevan. 3. Pasca produksi. Distribusi dan peluncuran. Produk siap untuk didistribusikan dan diluncurkan ke pasar atau digunakan dalam proyek yang relevan. Distribusi dan pemasaran dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeliharaan dan dukungan. Setelah produk diluncurkan, pemeliharaan dan dukungan teknis mungkin diperlukan untuk memastikan kinerja dan kepuasan pengguna yang optimal. Perbaikan, upgrade, atau perawatan rutin dapat dilakukan jika diperlukan. Evaluasi dan perbaikan. Setelah produk berada di pasar, evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja produk dilakukan. Umpan balik dari pengguna dan data pasar digunakan untuk memperbaiki desain dan memperbaiki literasi berikutnya. Proses desain merupakan siklus yang berkelanjutan dan iteratif dengan setiap tahap saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Penting untuk memahami dan mengelola setiap tahap dengan cermat untuk mencapai hasil desain yang sukses dan memenuhi kebutuhan pengguna serta tujuan bisnis.